Tiba-tiba terdengar benturan keras di pintu. Gadis itu berlari untuk melarikan diri dari raksasa besar. Ia ketakutan dan langsung masuk ke dalam sebuah mentimun yang terbelah dua. Namun, ia tidak tahu bahwa pada detik berikutnya, raksasa mengerikan itu akan mengambil mentimun itu dan membawanya ke mulutnya. Tepat saat itu, datanglah seorang raksasa tua yang berhati baik dan dengan cepat meraih tangan gadis itu. Ia berkata, "Mentimun ini busuk, ada ulatnya, jangan dimakan." Raksasa itu langsung melempar mentimun itu dan mengambil minuman soda hijau dari meja lalu pergi. Gadis itu menghela napas lega dan perlahan keluar dari dalam mentimun, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi cairan lengket. Raksasa tua itu menggendongnya dengan penuh kasih sayang dan membawanya ke bawah keran air besar untuk mencucinya sampai bersih. Setelah itu ia mendudukkan gadis itu di dekat api unggun dan mengeringkan pakaiannya. Lalu ia membuat rencana untuk mengembalikan gadis itu ke dunia manusia. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya atau betapa berbahayanya saat semua raksasa lainnya sedang tertidur lelap di siang hari. Ia membawanya diam-diam dan pergi. Saat itu adalah kesempatan emasnya, tetapi meskipun telah berusaha sekuat tenaga, seorang raksasa yang waspada menangkapnya. Ia melempar gadis itu ke udara untuk mengejek si raksasa tua. Untungnya gadis itu tersembunyi di bawah selimut. Ia begitu kecil sehingga tidak ada yang menyadarinya. Begitu mendapat kesempatan, gadis itu berlari dan bersembunyi di dalam mobil tua. Pada saat yang sama, datanglah seorang raksasa kuat yang mengangkat si raksasa tua dengan paksa dan memasukkannya ke dalam truk. Di bukit jauh lainnya, ada raksasa lain yang berdiri di atas dua mobil rongsokan. Momen itu penuh kelicikan, tetapi juga berbahaya. Begitu si raksasa truk melepaskan si raksasa tua, raksasa lain itu pun berlari menuruni bukit ke arahnya. Raksasa tua itu mencoba bertahan agar tidak jatuh, tapi tampaknya sulit baginya untuk selamat. Kini raksasa lainnya semakin mendekat, seolah-olah akan menghancurkannya hari itu juga. Namun, ia tidak tahu bahwa si gadis kecil sedang bersembunyi di dalam mobil terdekat. Gadis itu dengan cepat memutar setir dan menggerakkan mobil dengan cepat demi menyelamatkan nyawanya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh menggembirakan hati. Si raksasa tua berhasil selamat dari tabrakan itu. Raksasa-raksasa lain tampak terhibur melihatnya dan hampir saja mengejeknya lagi. Tapi tiba-tiba, meskipun langit sedang cerah, hujan deras mulai turun. Negeri para raksasa berada tepat di tepi dunia. Setiap kali badai datang di sana, selalu ada bahaya petir menyambar. Maka semua raksasa mulai berlarian ke sana kemari dan berhenti mengganggu si raksasa tua. Raksasa tua itu menggendong gadis kecil dan membawanya ke dunia manusia. Ia diundang ke sebuah jamuan kerajaan untuk merayakan kembalinya cucu sang ratu dengan selamat. Begitu ia masuk ke aula megah, semua mata tertuju padanya. Ia sangat tinggi dan sangat berat. Saat makanan disajikan, ia mengambil setumpuk roti dengan sendok sebesar sekop, mencelupkannya ke dalam kari telur, lalu menelannya dalam satu suapan tanpa mengunyah. Ekspresi santai di wajahnya menunjukkan bahwa ia belum pernah mencicipi makanan seenak itu sebelumnya. Setelah itu, ia minum kopi buatan manusia. Tetapi begitu mencobanya, wajahnya menunjukkan rasa tidak suka. Lalu ia mengeluarkan sebotol kecil soda hijau buatan sendiri dari sakunya. Gelembungnya turun, bukan naik. Ia menuangkan soda itu ke dalam toples kaca dan memberikannya kepada semua orang dengan penuh cinta. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminumnya dalam sekali teguk. Dan apa yang terjadi selanjutnya tercatat dalam sejarah. Pertama, seorang pelayan terpeleset. Lalu para penjaga kehilangan keseimbangan. Beberapa mulai tertawa terbahak-bahak. Yang lain ingin menyembunyikan wajah mereka. Lalu sang ratu pun ikut tertawa. Ia pun tak bisa mengendalikan dirinya. Suara-suara aneh mulai terdengar di seluruh istana. Sang ratu tersenyum dan berkata, "Adegan diplomatik ini sampai di sini saja." Mendengar itu, si raksasa tua buru-buru pulang ke rumah. "Pernahkah kamu menjadi bagian dari jamuan istimewa seperti ini?"